saya Dr. Bram Pradipta, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, sedang IG Live bersama Halo Bumil dan Osfit Platinum. Tema malam ini adalah tentang seputar seks saat hamil dan pasca persalinan. Ya, topik ini udah kita utarakan dari kemarin, jadi udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih ke IG Halo Bumil yang nanti akan kita bahas. Nah, sebelum membahas pertanyaan, mungkin Mama banyak bertanya-tanya tentang hubungan seks saat hamil gimana, pasca persalin gimana, bisa ada masalah nggak sih, ada fungsinya atau enggak. Ya, pasca persalinan dan atau saat hamil berhubungan seks tentu memiliki banyak manfaat. Yang manfaatnya mulai dari mempererat hubungan dengan suami, meningkatkan komunikasi juga dengan suami, kemudian meningkatkan juga hormon kebahagiaan. Nah, itu beberapa hal yang tentu menjadi suatu manfaat untuk berhubungan seks saat hamil dan atau pasca persalinan. Nah, tapi tentu menjadi masalah kalau misalnya saat hamil ada perdarahan atau ada kontraksi. Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Nah, selama IG Live ini juga kalau misalnya masih ada beberapa pertanyaan tambahan yang mau diajukan, bisa tambahin di komentar di bawah. Jadi nanti kalau misalnya masih ada waktu, setelah menjawab pertanyaan yang kemarin, juga akan kita jawab. Oke, Mam, kita langsung bahas ya. Yang pertama, apa penyebab ibu hamil dan ibu pasca persalinan itu takut untuk melakukan hubungan seksual? Ya, ibu saat hamil dan juga pasca persalinan tentu memiliki banyak pikiran ya. Dia memiliki banyak keresahan baik tentang kehamilannya, bagaimana keadaan janinnya, bagaimana plasentanya, bagaimana ketubannya. Begitu juga tentang pasca bersalin ya. Dan pasca bersalin itu bagaimana masalah ASI-nya, bagaimana penyembuhan lukanya. Nah, ini ditambah satu masalah baru. Biasanya sih yang ngajakin pertama untuk berhubungan ini suaminya, jadi bukan si ibunya. Nah, tapi tentu keputusan akhir harus di ibunya, karena ibunya kan yang memiliki badan dan juga mengalami trauma yang besar pada saat hamil dan juga pada saat bersalin. Nah, stres-stres inilah yang tentu bisa meningkatkan keraguan, jadi kapan seseorang ini mau melakukan hubungan seksual. Ketakutan itu juga berkaitan dengan psikologis ya, apakah badan saya mengalami perubahan. Nah, perubahan ini apakah baik atau enggak, apakah suami nanti kecewa atau enggak, misalnya. Itu juga jadi salah satu pemikiran. Yang kedua, mengenai tentang kehamilannya sendiri. Apakah apakah pada saat berhubungan ini bisa berpengaruh pada saat kehamilan ini, apakah nanti bayinya kenapa-kenapa, nanti kesodok kan nih pada saat berhubungan misalnya, jadi kesakitan nggak nih, bisa jadi pecah ketuban nggak, atau jadi mules atau nggak. Nah, begitu juga pada saat pasca persalinan, gimana luka saya nanti kalau misalnya posisi tertentu atau belum mencapai waktu tertentu, nanti jahitannya malah bisa terlepas. Nah, ini beberapa hal yang akhirnya bisa membuat seorang ibu atau mama ini menjadi ragu untuk melakukan hubungan seksual yang pertama. Oke. Yang kedua, bagaimana tips melakukan hubungan seks yang aman untuk ibu hamil dan pasca persalinan? Jadi yang paling penting adalah secara psikologis ibu tersebut siap. Ya, berapa puluh tips pun, berapa puluh trik yang bisa diajarkan, tapi kalau misalnya selama secara psikologis atau secara batin ibunya belum siap, maka hubungan seks itu tidak disarankan ya. Nah, tapi kalau misalnya ibu sudah siap, nah tentu memiliki beberapa hal yang harus diawasi. Misalnya pada saat kehamilan, ada nggak sih riwayat perdarahan? Ada nggak sih riwayat kontraksi? Ini juga menjadi salah satu perhatian apabila seseorang mau berhubungan saat hamil. Nah, pasca persalinan tentu juga harus dilihat lagi, besar atau enggak luka di kemaluannya kalau misalnya dia lahir normal. Atau bagaimana luka di perutnya kalau misalnya dilakukan seksio sesaria, sudah cukup baik atau tidak, ada tanda infeksi atau enggak. Karena semua itu tentu menjadi berpengaruh pada saat berhubungan nanti. Ada beberapa posisi nanti malah jadi sakit, beberapa posisi nanti malah lukanya kebuka gitu. Jadi secara psikologis harus dipastikan baik dulu, kemudian pada saat hamil juga dipastikan keadaan bayinya sehat, dan pasca persalinan juga dipastikan keadaannya baik. Lanjut ya. Kapan ibu hamil dapat melakukan hubungan seks? Trimester pertama, kedua, atau ketiga? Ya, trimester kedua adalah trimester yang paling aman untuk berhubungan seksual.
Karena itu orang sering menyebutnya sebagai baby moon period ya. Jadi atau nih honeymoon period pada saat kehamilan. Banyak orang yang pergi, jalan-jalan. Itu ya pada saat trimester kedua ini. Kenapa? Karena pada trimester kedua perutnya belum begitu besar seperti trimester ketiga. Jadi beberapa posisi atau gerakan-gerakan bisa dilakukan secara nyaman dan aman oleh mama. Dan juga hormonnya sudah mulai stabil, jadi mual muntahnya sudah berkurang. Misalnya di trimester pertama mual terus, muntah terus, atau keluar air liur terus. Nah ini sudah mulai berkurang di trimester kedua. Kemudian makan juga sudah mulai enak, mood juga mulai stabil. Kalau trimester 1 sebentar mungkin stres, sebentar sedih. Nanti trimester kedua moodnya sudah mulai stabil. Ya, jadi di trimester kedua boleh dilakukan. Nah, trimester ketiga juga boleh dilakukan, asalkan tidak ada hal-hal yang membahayakan untuk kehamilannya. Jadi nanti tentu harus diawasi lagi. Karena semakin menjelang ke trimester ketiga, rahim menjadi lebih sensitif terhadap kontraksi. Jadi kalau misalnya berhubungan dan jadi ada kontraksi ringan, bisa menjadi lebih berat di trimester ketiga. Nah, ini menjadi masalah kalau misalnya plasentanya mendekati ke jalan lahir, maka resiko perdarahan juga meningkat. Atau kalau misalnya ada infeksi, karena ibu hamil sangat rentan untuk terkena infeksi. Nah, kalau misalnya ada infeksi dan kemudian berhubungan, maka resiko infeksinya juga bisa menjadi lebih berat. Nah, untuk trimester pertama, boleh dilakukan asalkan tidak ada perdarahan, tidak ada riwayat keguguran sebelumnya, dan tidak ada kontraksi. Kalau ini tiga hal ini tidak ada, maka trimester pertama pun boleh dilakukan berhubungan. Nah, tinggal apakah boleh ejakulasi di dalam atau enggak gitu ya. Pada trimester kedua tidak ada masalah, ejakulasi di dalam boleh dilakukan kapanpun pada trimester kedua. Nah, pada trimester pertama dan ketiga harus berhati-hati, terutama kalau pasca berhubungan terjadi kontraksi yang rada berat. Ya, jadi mungkin sebaiknya ejakulasi tidak di dalam atau bisa gunakan pengaman atau kondom. Itu membantu supaya spermanya nggak masuk dulu ke mulut rahimnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kapan ibu pasca persalinan dapat melakukan hubungan seksual? Apakah ibu dengan persalinan normal mempunyai aturan waktu yang sama dengan sesar atau enggak? Oke, kalau kapan pertanyaannya waktu, kapan, maka setelah nifas selesai sebetulnya ibu boleh berhubungan. Nah, nifas ini biasanya selesai 4-6 minggu pasca persalinan. Ya, bisa menjadi lebih maju atau lebih mundur, ini berhubungan dengan kontraksi rahimnya. Kalau kontraksi rahimnya kuat, biasanya asinya kencang, nah itu biasanya nifasnya bisa menjadi lebih cepat selesai. Nah, begitu nifas selesai, seseorang boleh untuk berhubungan. Ya, ini cuma ngomong boleh atau nggak bolehnya. Karena biasanya setelah nifas selesai, luka juga sudah menjadi lebih baik. Ya, tapi proses persalinan seseorang bisa berbeda-beda. Ya, untuk persalinan normal yang sama, orang mama A, mama B ini dengan persalinan yang sama, lahir di jam yang sama misalnya, prosesnya bisa berbeda. Yang satu mungkin misalnya sudah mulai kontraksinya 2 hari sebelumnya, jadi persalinannya lama, kalau yang satunya cepat. Nah, itu juga tentu memberikan perbedaan dalam hal psikologis si mama. Kalau misalnya secara psikologis belum siap, saya ulangi sekali lagi, maka sebaiknya jangan dulu gitu. Nah, karena pasca persalinan ini stresnya kadang-kadang bukan cuma masalah ya atau tidaknya berhubungan seksual, tapi sudah mulai yang lain. Kadang-kadang asinya nggak keluar, itu juga jadi satu keluhan, udah stres. Yang kedua, lukanya nyeri, jadi stres lagi. Terus pasca persalinan juga vaginanya biasanya menjadi lebih kering gitu. Nah, itu juga seringkali jadi terasa gatal, itu juga jadi stres. Belum kalau antar tetangga ngomong, mertua ngomong, banyak ngomong, jadi stresnya jadi berbeda-beda. Nah, tapi kalau misalnya mama sudah siap, menerima semuanya, nggak ada masalah, maka bisa dicoba. Nah, inilah pentingnya komunikasi dengan papa. Hal-hal mana yang menjadi kekhawatiran, hal-hal mana yang menjadi stres juga. Jadi jangan hanya karena keinginan salah satu orang saja atau salah satu papanya aja yang mau gitu misalnya, atau sebaliknya mamanya yang mau papanya yang ragu. Nah, ini tentu juga harus dikomunikasikan. Nah, pasca persalinan, untuk persalinan normal dan pasca persalinan dengan sesar tentu menjadi berbeda karena posisi nyerinya menjadi berbeda. Nah, perbedaan posisi nyeri ini yang mungkin harus diperhatikan. Nah, penyembuhan sesar juga biasanya memerlukan waktu yang lebih besar.
lebih lama karena lebih banyak luka yang dibuat untuk proses melahirkan bayi. Kalau melahirkan normal tentu hanya area kewanitaan dan mukosa di sana yang luka, sedangkan kalau sesar lebih banyak sayatannya, mulai dari di kulit, di otot, di lemaknya, di ototnya, sampai di rahimnya. Jadi proses penyembuhannya juga jadi lebih lama. Secara umum kalau misalnya persalinan normal tadi 4-6 minggu, mungkin persalinan pada apabila pasca persalinan dengan sesar maka mulai sekitar 8-9 minggu butuh waktunya sampai lukanya pulih. Nah, baru selanjutnya adalah apakah secara psikologis ini siap apa enggak. Lanjutkan. Kondisi kesehatan seperti apa yang sebaiknya dihindari ibu hamil sebelum melakukan hubungan seksual dan juga pasca persalinan. Ya, jadi hal-hal mana yang tidak boleh berhubungan nih. Kalau saat hamil, kalau misalnya seseorang ada perdarahan, sebaiknya tidak. Kalau misalnya kontraksi, ya, jadi begitu habis berhubungan kontraksi kenceng tapi lama. Kalau kontraksi sebentar aja nggak ada masalah karena pasca berhubungan dengan adanya sperma dan mungkin juga ada orgasme, kadang-kadang ada kontraksi ringan ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 15-20 menit dan ini terjadi berulang-ulang pada setiap hubungan seksual, mungkin sebaiknya ditahan dulu, jangan berhubungan lagi, nanti bisa dicoba sekitar 1-2 minggu kemudian. Nah, begitu juga pada trimester ketiga, kalau misalnya ada keadaan yang berbahaya, ya, jadi misalnya plasentanya mendekati ke jalan lahir atau yang kita kenal dengan plasenta previa, ini resiko perdarahannya menjadi lebih besar kalau misalnya berhubungan. Atau ada ketuban pecah, ya, pada beberapa keadaan tidak setiap ketuban pecah ini kita langsung lahirkan, terutama kalau ketuban pecahnya tidak terjadi di saat usia kehamilan yang bisa langsung dilahirkan atau cukup bulan. Ya, misalnya dia kalau ketuban pecah ini terjadi di atas 37 minggu tentu tidak ada masalah, kita bisa langsung melahirkan mama. Tapi kalau misalnya terjadinya nanggung, misalnya di 30 minggu, 31 minggu dan kita mau konservatif, tidak mau dilahirkan dulu, nah dengan adanya ketuban pecah ini tidak boleh juga untuk berhubungan karena resiko infeksinya besar. Nah, pasca persalinan kalau misalnya masih ada darah nifas juga nggak boleh dulu berhubungan ya karena resiko infeksi tadi dan juga memerlukan waktu untuk pemulihan dari jaringan tersebut ya. Yang pasca persalinan kalau misalnya terjadi perdarahan juga karena ada terjadi keadaan misalnya perdarahan pasca persalinan yang terjadi karena kontraksi yang nggak bagus ya jangan berhubungan karena ini jadi bisa memicu perdarahan tersebut menjadi lebih banyak lagi dan tentu mama kan juga tidak nyaman. Yang kedua kalau misalnya ada infeksi ya jadi kalau misalnya ada infeksi baik di luka jalan lahir atau di luka operasi sebaiknya ditata laksana terlebih dahulu karena hal tersebut akan menimbulkan nyeri dan menimbulkan rasa yang tidak nyaman untuk mama pada saat berhubungan. Nah ini harus diatasin dulu, kita atasi nyerinya, kita berikan antibiotik yang adekuat, kemudian kita lihat pemulihan lukanya kalau misalnya ini sudah teratasi, maka setelah itu boleh deh berhubungan. Lanjut ya. Ciri-ciri apa saja yang timbul jika janin mengalami gangguan kesehatan setelah berhubungan seksual? Oke. Kalau misalnya trimester ke-1 atau trimester kedua awal kadang-kadang menjadi lebih sulit untuk mengenalinya ya. Tapi kalau misalnya udah mulai trimester 2 dan trimester 3 akhir bisa dikenali dengan mudah. Jadi biasanya gerakannya jadi berkurang atau keadaannya timbulnya di mamanya nih. Jadi darah flek dan kemudian berubah menjadi perdarahan atau keluar air-air yang tidak terkontrol dari area kewanitaan. Nah, itu yang kita takutkan adalah ketubannya udah pecah. Jadi untuk membedakan ketuban atau tidak yang keluar dari area kewanitaan, ya kalau misalnya itu terjadi berulang lagi, maka kemungkinan besar itu ketuban ya pada waktu yang sama karena ketuban itu seperti botol yang bocor atau ember yang bocor, begitu dia pecah ya dia akan keluar terus sampai dia sudah berkurang atau habis. Nah ini tentu bisa ada pemeriksaan lanjutan yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan bahwa ini ketubannya pecah apa enggak. Lanjutkan. Kondisi seperti apa yang harus segera dibawa ke rumah sakit jika ibu pasca persalinan mengalami gangguan kesehatan ya. Pasca persalinan tentu kita harus melihat beberapa keadaan ya. Apakah payudaranya bermasalah atau enggak, apakah memerah, nyeri atau enggak. Kalau iya, ya baiknya dibawa karena mungkin ada resiko infeksi di sana atau ada bendungan di payudara akibat air susunya tidak keluar. Kemudian kalau misalnya ada masalah kesehatan di saluran cerna, jadi misalnya kesulitan untuk buang air besar atau kesulitan untuk buang air kecil, pasca persalinan juga harus dibawa ke sana.
Ya, yang spesifik yang berhubungan dengan hubungan seksual tentu harus dilihat ada rasa nyeri atau tidak, ada infeksi atau enggak, atau ada perdarahan atau enggak di luka jalan lahirnya. Kalau ada ya langsung segera dibawa gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya udah nggak usah dulu. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari @sofia_joy. Saya kan hamil kembar, riwayat SC 2 kali, sekarang usia kandungan 33 minggu, apakah masih aman hubungan dengan suami? Jadi ini sudah masuk ke trimester ketiga awal. Trimester ketiga awal sebetulnya masih aman untuk berhubungan. Jadi boleh nih masih berhubungan, ya tapi harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan itu satu, pada saat berhubungan harus dengan posisi yang senyaman mungkin. Karena sudah 2 kali sesar, seringkali luka bekas sesarnya menjadi lebih nyeri. Belum berhubungan aja udah nyeri karena dia sudah mulai teregang akibat rahim yang membesar. Nah, apalagi ada perubahan-perubahan posisi yang terjadi pada saat berhubungan seksual. Jadi kemungkinan nyeri di luka operasinya menjadi lebih berat. Kalau misalnya itu tidak terjadi, nggak apa-apa, lanjutkan. Ya. Kemudian yang kedua, dia juga di trimester 3 ini jadi lebih mudah untuk tereksitasi atau dia menjadi lebih sensitif. Nah, resiko kontraksi menjadi lebih meningkat. Jadi di trimester 3 mungkin bisa berhubungan seksual tapi diejakulasikan di luar atau menggunakan pengaman atau kondom supaya air maninya tidak masuk ke dalam area kewanitaan. Selanjutnya dari @henindra. Dok, kenapa ya kalau habis melakukan hubungan seksual maksudnya, perut bawah seperti kram? Kira-kira bahaya nggak buat janin yang ada di dalam? Ya, jadi kalau misalnya kram ini terjadi hanya 1 kali pasca berhubungan dan kemudian hilang kurang lebih 20-30 menit kemudian, maka tidak ada masalah. Ya, itu umum terjadi. Apalagi kalau sampai orgasme, karena pada saat orgasme terjadi kontraksi di beberapa otot termasuk otot rahim. Tapi ya dia hanya sementara saja, bukan kontraksi prematur yang kita takutkan untuk terjadinya persalinan prematur. Gitu. Jadi kalau hanya kram-kram sedikit saja dan hilang, dan apalagi tidak ada perdarahan atau flek, Mama Henindra tenang aja, nggak usah khawatir. Jadi dan itu juga tidak berbahaya untuk bayi atau janin yang ada di dalam kandungannya. Oke, oleh @agustining Kurniawati, berapa lama bisa hubungan badan setelah operasi sesar? Ya tadi seperti saya katakan bahwa setelah operasi sesar memerlukan waktu nih untuk penyembuhan dari luka operasinya. Nah, penyembuhan ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan persalinan provaginam atau persalinan normal. Ya, kurang lebih adalah sekitar 8-9 minggu pasca sesar, maka seseorang boleh untuk berhubungan kembali. Tapi juga dengan syarat lukanya sudah kering, tidak ada tanda-tanda infeksi. Tanda infeksi itu apa? Tanda infeksi biasanya mama demam, lukanya kemerahan, kalau dipencet sakit atau bengkak. Kemudian kalau misalnya infeksinya menjadi lebih berat, biasanya juga keluar cairan, baik itu darah atau nanah dari bekas luka operasinya. Kalau itu terjadi, sebaiknya jangan berhubungan dulu dan sebaiknya diatasi dulu permasalahan dari infeksinya. Tapi kalau tidak ada, maka boleh dilanjutkan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @sondangboru Siagian. Ya, dok, usia kehamilan saya 5 minggu. Kalau berhubungan boleh apa enggak? 1 minggu berapa kali dan boleh nggak buang di dalam? Gitu ya. 5 minggu ini masih sangat awal ya, jadi masih 1 minggu terlambat. Ya, sebelum berhubungan mungkin sebaiknya dipastikan dulu apakah kehamilan ini benar atau enggak, karena kadang-kadang test pack itu bisa rancu gitu ya, masih samar, nggak jelas. Jadi pastikan dulu benar hamil atau nggak hamil. Nah, kalau hamil, yang dipastikan kedua apakah kehamilannya ini di dalam atau di luar rahim gitu. Karena ada juga kehamilan ektopik di mana janinnya atau kantong kehamilannya tidak menempel di dalam kandungan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini berkembang atau tidak berkembang ya. Kadang-kadang mungkin 5 minggu belum terlihat janinnya, belum terlihat denyut jantungnya, masih nggak apa-apa. Tapi ini harus menjadi pertanyaan kalau misalnya melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Nah, pada saat usia kehamilan trimester pertama atau seperti 5 minggu ini, kalau misalnya tidak ada permasalahan, tidak ada kontraksi, tidak ada perdarahan, tidak ada riwayat keguguran sebelumnya, monggo, nggak apa-apa, boleh berhubungan. Ya, tapi gerakan-gerakannya tidak usah terlalu gerasak-gerusuk. Yang pelan-pelan aja, posisi misionaris biasa masih boleh dilakukan di sana. Kemudian nggak usah terlalu lama.
gitu ya, sekitar 20-25 menit itu sudah cukup untuk berhubungan di trimester ke-1. Nah, 1 minggu berapa kali ini tentu berbeda-beda, karena kadang-kadang ada mama yang pada trimester pertama muntah terus setiap hari ada 5 kali, 6 kali ya, boro-boro berhubungan, makan aja udah susah, beraktivitas sehari-hari aja udah susah. Nah ini minta berhubungan setiap kali, 1 kali per hari misalnya, tentu nggak bisa. Ya berbeda kalau misalnya kehamilannya nyaman, nggak ada masalah, nggak ada mual muntah, ya ini mau tiap hari juga nggak apa-apa gitu. Selanjutnya dari @Yunita Delarva. Halo dok, amankah berhubungan intim menggunakan pelumas seksual saat hamil? Ya, memang pada saat kehamilan ini vagina atau area kewanitaan menjadi lebih kering, dan ini menjadi lebih berat keringnya pada saat pasca persalinan karena hormon estrogen yang rendah akibat menyusui. Nah, jadi menggunakan pelumas seksual ini bisa menjadi salah satu solusi yang digunakan pada saat berhubungan. Ya, alternatif lain adalah melakukan foreplay atau pemanasan yang lebih lama. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuat area kewanitaan menjadi lebih kondusif untuk berhubungan. Karena kalau kering kan biasanya jadi sakit ya. Nah, kalau misalnya dia mulai lembab, mulai ada cairan dari vaginanya, berhubungan tentu menjadi lebih nyaman. Nah, tapi kalau ada juga suami yang buru-buru gitu, pengennya cepet-cepet. Nah, itu ya nggak bisa, karena foreplay harus cukup lama pada saat kehamilan. Ya, menggunakan pelumas boleh. Ya, yang penting adalah pada saat sesudah berhubungan jangan lupa untuk cebok. Ya, karena kalau enggak pelumasnya dibiarin begitu aja, itu bisa menjadi lengket, dan lengket ini tentu resiko infeksi atau resiko keputihannya menjadi lebih besar. Gitu. Selanjutnya ini @Nilnaa, pas hamil boleh keluar di dalam nggak sih? Ya, pada trimester kedua tidak ada masalah, boleh dikeluarkan di dalam atau ejakulasi di dalam. Nah, pada trimester ketiga awal sebaiknya harus berhati-hati karena resiko kontraksi yang lebih besar. Di trimester ketiga akhir nggak masalah, karena itu malah kadang-kadang disarankan untuk menjadi proses induksi alami gitu. Jadi kalau misalnya trimester ketiga akhir kan ada beberapa hal, ada bisa jalan-jalan, bisa squat. Nah, berhubungan di dalam ini adalah jadi salah satu alternatif untuk dilakukan untuk di trimester ketiga akhir. Trimester pertama boleh dilakukan asalkan juga tidak ada riwayat keguguran, tidak ada perdarahan, dan juga tidak ada kontraksi. Kalau itu nggak ada, trimester ke-1 boleh. Oke, posisi ya. Ini pertanyaan dari Mama @nurul_fani26. Posisi hubungan yang baik pada usia kehamilan 5 bulan. Ya, perbedaan posisi ini ditentukan oleh perbedaan ukuran dari perut ibu. Ya, perut yang semakin membesar tentu pada beberapa posisi tertentu menjadi tidak nyaman pada saat berhubungan. Ya, pada trimester kedua, seperti saya bilang tadi, nggak ada masalah. This is the golden period atau baby moon period. Ya, mau posisi apa aja, monggo aja. Misionaris boleh, doggy style boleh, nggak ada masalah. Nah, pada trimester ketiga, ini yang biasanya menjadi lebih peka atau menjadi lebih sensitif. Nah, biasanya yang melakukan penetrasi suami itu menjadi takut-takut. Nah, posisi woman on top boleh dilakukan. Tapi tentu melihat dulu nih ukuran perutnya. Kadang-kadang mungkin di kehamilan yang pertama berat bayinya 3,5, 3,7, nih kehamilan yang kedua 2,5, 3 kilo, tentu besar ukuran perutnya berbeda. Pada posisi woman on top atau perempuan di atas, keunggulannya adalah sang perempuan bisa mengatur seberapa dalam penetrasi yang dilakukan. Karena pada kedalaman yang terlalu dalam dengan posisi perut yang besar seringkali menjadi rasa tidak nyaman untuk mama. Nah, dengan posisi woman on top ini dia bisa mengatur kedalamannya sendiri. Ya, tapi hati-hati, bisa jadi hilang keseimbangan. Jadi kalau misalnya perutnya yang terlalu besar, jadi woman on top ini tidak disarankan. Tapi kalau misalnya perutnya sedang, itu woman on top ini lebih aman di trimester ketiga. Yang kedua, posisi spooning ya. Posisi spooning itu posisi balik-balikan, tapi dia bersebelahan dengan suaminya. Itu jadi sang suami tidak langsung menindih si mama. Ya. Nah, posisi ini keunggulannya, kedalamannya tidak terlalu dalam, dan juga komunikasi bisa menjadi lebih nyaman. Dan juga posisinya juga lebih gampang diaturnya, bisa tambahin bantal, tambahin guling di samping-sampingnya. Gitu. Yang ketiga, posisi misionaris,
tapi papa jangan langsung di atasnya. Jadi mama bisa scoot over sampai ke ujung dari kasur gitu. Jadi kemudian papanya berdiri. Jadi ini half missionary posisinya ya. Jadi mamanya berbaring terlentang tapi kakinya menempel ke lantai. Nah ini pada posisi ini maka sang papa tidak langsung menimpa tubuh mama. Jadi menjadi lebih nyaman dan aman. Nah, tapi ini juga nggak boleh terlalu lama karena pada posisi terlentang yang terlalu lama rahim yang besar bisa menekan beberapa arteri besar yang ada di badan mama gitu. Selanjutnya dari Mama @Anissa19. Kenapa ya dari semenjak hamil sampai sekarang sudah melahirkan kalau sedang berhubungan kurang bergairah ya. Karena jadi kembalinya libido pasca persalinan ini tentu bisa berbeda-beda setiap orang. Ya, misalnya mama kerjaannya banyak, belum lagi ASI-nya nggak keluar, kemudian ada stres juga, tetangga ngomong apa, mertua ngomong apa, ini tentu bisa menjadikan suatu masalah psikologis yang cukup berat. Ya. Jadi belum tentu menjalani sehari-hari dengan bahagia nih, apalagi mau berhubungan. Jadi proses libido kembalinya menjadi lebih lambat. Ya nggak apa-apa, take your time aja, nggak ada masalah. Ya, jadi setiap orang bisa berbeda-beda untuk waktu dan juga proses mencapai kestabilan dari batin untuk berhubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ASI-nya lancar juga dan kemudian ASI-nya banyak, maka kemungkinan hormon estrogennya juga menjadi lebih ditekan. Ya, keunggulan dari hormon estrogen yang ditekan ini, maka selama 6 bulan pertama mama ASI eksklusif, itu mama tidak subur, jadi tidak memerlukan bantuan kontrasepsi apapun. Ya, tapi kalau hormon estrogen ditekan, maka area vagina atau area kewanitaan alhasil menjadi lebih kering. Karena estrogen lah yang membuat vagina menghasilkan kelenjar yang menghasilkan cairan pelumas di sana. Gitu. Nah, maka rasa vagina menjadi lebih kering ini juga tentu berpengaruh pada libido. Yang ketiga, ketidaknyamanan. Ya, mama sudah melalui 9 bulan proses kehamilan, membesar badannya, kemudian payudara juga membesar. Nah, ini tentu memerlukan waktu sampai kembali ke sebelumnya. Nah, prosesnya tadi itu juga tentu memerlukan waktu. Misalnya payudaranya habis netein jadi kesakitan, belum kalau misalnya ada sumbatan jadi nyeri, ya tentu ini juga berpengaruh pada proses libido. Nah, ini pelan-pelan dikomunikasikan dengan suami, permasalahan apa aja yang menjadi kendala atau yang menjadi pemikiran, sampai pada akhirnya itu semua kembali normal, maka tentu libido juga akan membaik atau kembali lagi. Kita lanjutkan ya. Oke. Dari Mama @ratu180522. Dok, aman nggak kalau ngelakuin seks setiap hari? 1 kali, soalnya suami nggak bisa diajak kompromi. Ya, boleh-boleh aja. Mau 1 hari 1 kali, 1 hari 2 kali, sebetulnya tidak ada masalah. Ya, asalkan diperhatikan, ada nggak kontraksi yang berat dan lama pasca berhubungan, dan juga ada atau nggak flek di sana. Kalau misalnya nggak ada, maka nggak ada masalah. Boleh dilakukan dan aman. Ya. Oke, dari Mama @amelgabo_25. Dok, apakah normal sensasi hamil 3 bulan kalau berhubungan intim kadang susah mencapai orgasme? Ya, ini sangat-sangat normal. Karena beberapa hal yang bisa dilakukan pada saat tidak hamil menjadi lebih harus dipikir untuk dilakukan pada saat sedang hamil, misalnya oral sex gitu ya. Kalau misalnya dulu mungkin bisa dibantu dengan oral sex menjadi lebih cepat untuk terjadi orgasme, ini nggak bisa dilakukan. Terus tadi vaginanya juga menjadi lebih kering pada saat hamil, itu juga bisa membuat orgasme menjadi lama terjadinya. Belum lagi kalau misalnya nyeri, belum lagi kalau misalnya ada mual muntah juga gitu, belum lagi kalau misalnya badannya pegel-pegel, nyeri tulang. Nah, hal-hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada kecepatan mama untuk mencapai tingkat ejakulasinya atau tingkat orgasmenya atau tingkat kepuasan seksualnya. Jadi itu suatu hal yang normal. Nah, the tricky part itu bagaimana mencari atau bagaimana mendapatkan posisi yang terbaik, bagaimana mendapatkan waktu yang terbaik untuk berhubungan supaya orgasmenya ini tercapai. Nah, ini
Makanya manfaat dari hubungan seksual tadi kan selain memberikan kebahagiaan, kedekatan, nah ini komunikasi juga bisa jadi terjalin lebih baik kalau misalnya melakukan hubungan seksual. Nah, dengan komunikasi yang baik, bisa ngomong sama suaminya, mau ini, harus segini, atau aku perutnya sakit kayak gini. Nah, itu maka kemungkinan untuk orgasme juga menjadi lebih besar. Oke. Kita lanjutkan, kalau pertanyaan yang kemarin udah nggak ada nih. Kita jawab yang dari ini aja, Pak. Yang udah ada. Oh, ada lagi. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pertanyaan dari @Atma Wijaya Adong ya. Kalau misalnya nih sekarang KB, besoknya hubungan badan, gimana dok gitu ya. Jadi kalau misalnya pasca persalinan, kemudian dia masih belum mau hamil, makanya kan melakukan KB atau keluarga berencana ya. Tapi besoknya langsung berhubungan, maka sebaiknya jangan dulu atau jangan dikeluarkan di dalam, karena kemungkinan kehamilannya masih besar, masih membutuhkan waktu untuk proses kontrasepsi mulai dari awal digunakan sampai menghambat kehamilan. Nah ini tergantung KB-nya nih. Kalau misalnya KB-nya suntik 1 bulan, KB suntik 3 bulan, atau pil KB, tentu hanya menggunakan 1 hari belum efektif. Paling tidak dibutuhkan waktu paling tidak 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu bolehlah untuk berhubungan dan dikeluarkan ke dalam. Nah untuk sementara bagaimana? Ya tetap boleh berhubungan, gak ada masalah, tapi menggunakan kontrasepsi bantuan atau kontrasepsi mekanik, yaitu dengan pengaman kondom ya. Dengan pengaman kondom ini diharapkan bisa menjadi suatu gabungan sementara sebelum KB yang sebenarnya atau KB hormonal tadi berfungsi. Gitu. Selanjutnya pertanyaan dari @Ndla Prama ya, dok, apakah hubungan saat hamil dapat mengubah posisi dari plasenta? Tidak bisa ya. Jadi posisi plasenta itu sebetulnya sudah konstan dari awal dia dibentuknya di 16 sampai 18 minggu. Dia sudah menempel nih. Ya, tapi memang ada yang namanya istilah migrasi relatif atau pergerakan secara relatif. Nah, jadi rahimnya yang makin membesar, kalau misalnya tadinya dia menempel di dekat jalan lahir, tapi karena rahimnya membesar, maka dia seolah-olah bergerak menjauhi jalan lahir. Jadi orang yang dikatakan placenta previa, itu sebetulnya bukan ari-arinya atau plasentanya memiliki seperti kaki atau tentacles, dia bisa berpindah tempat, kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang, bukan seperti itu. Ya dia menempel di tempat yang sama, tapi tempatnya itu yang bergeser menjauh. Hubungan seksual tidak mengubah posisi implantasi atau posisi menempelnya plasenta, dan juga tidak mengubah lokasi dari ari-ari tersebut untuk berpindah ke posisi A atau posisi B atau posisi C. Gitu. Nah, ya tapi posisi ari-ari ini penting untuk diketahui sebelum melakukan hubungan seksual, terutama di trimester 2 akhir dan atau mulai trimester ketiga, karena kalau misalnya ari-arinya masih mendekati ke jalan lahir atau placenta previa, baik itu placenta previa totalis yang menutupi seluruhnya atau placenta previa marginalis yang menutupi sebagian atau parsialis yang menutupi sebagian atau marginalis. Nah ini kalau misalnya ada penis dari jalan lahir, maka resiko untuk terjadinya kontraksi juga jadi lebih besar, sehingga resiko perdarahannya juga menjadi lebih berat gitu. Kita lanjutkan ya. Oke, pertanyaan dari @Hanatalia4. Dok, saya hamil 8 minggu. Tiap setelah hubungan badan selalu ada flek coklat gitu. Bagaimana ya dok? Nah, ini Mama Hanas bukan kandidat yang tepat. Ini masih 8 minggu, habis berhubungan ada flek. Nah, ini contohnya bukan sebagai kandidat yang tepat untuk boleh berhubungan di trimester ke-1. Kenapa? Karena flek ini juga menjadi salah satu kode dari tubuh atau pertanda dari tubuh yang menyatakan bahwa rahimnya kurang baik atau hormonnya kurang tinggi, sehingga menjadi lebih mudah untuk terjadi kontraksi. Ya, karena berhubungan dan juga apalagi ada orgasme, ini sangat mudah membuat menjadi lebih kontraksi. Nah, pada orang-orang yang tidak sensitif, maka resiko flek-flek ini tidak ada. Nah, ini aman saja untuk dilakukan. Tapi kalau misalnya udah ada
kontraksi dan kemudian dilanjutkan dengan ada flag, maka sebaiknya ditunda dulu sampai trimester 2. Ya, trimester 2 ini kurang lebih 15-16 minggu ke atas bisa dicoba lagi. Gitu. Selanjutnya, pertanyaan dari @mulyati8855 ya. Nah, dok, sering sakit perut bagian bawah setelah berhubungan. Itu kenapa ya, dok? Ya, kalau misalnya nyerinya ini terjadi cukup lama, ya, misalnya lebih dari 30 menit nyerinya, kemudian terjadinya mengganggu aktivitas, jadi sampai sakitnya sampai guling-guling, kesakitan, harus hati-hati. Ya, kalau misalnya tidak, ya mungkin saja itu hanya kontraksi ringan atau mild contraction pasca berhubungan dengan adanya ejakulasi dan atau orgasme, kontraksi ringan aman terjadi, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sampai nyeri dan sangat mengganggu, hati-hati, mungkin saja terjadi infeksi di sana. Ya, infeksi saluran kemih sangat mudah untuk terjadi pada saat pasca persalinan dan kemudian berhubungan. Ya, makanya tadi saya katakan kalau misalnya pasca berhubungan seksual, jangan lupa untuk membersihkan area kewanitaannya supaya menjadi tidak lembab dan juga mengosongkan kandung kemihnya sebelum dan sesudah berhubungan supaya resiko infeksi saluran kemih tadi juga berkurang gitu. Oke, pertanyaan dari Mama @isnaini8463. Dok, kalau habis operasi SC, apakah aman untuk berhubungan? Ya, boleh, aman. Baik itu proses seksio sesaria atau itu proses persalinan normal, itu aman untuk berhubungan. Ya, tinggal waktunya. Tadi kalau misalnya prosesnya adalah dengan proses persalinan normal, biasanya 4-6 minggu udah beres, masa nifasnya sudah selesai. Dan juga lukanya juga sudah pulih. Nah, sedangkan kalau misalnya proses seksio sesaria butuhkan waktu kurang lebih sekitar 8-9 minggu sampai lukanya juga membaik dan juga nifasnya selesai gitu ya. Oke, pertanyaan dari Mama @ratnazebua. Dok, kalau saya pernah mengalami keguguran 2 kali, apakah aman untuk hamil? Kemudian selanjutnya berhubungan atau harus puasa dulu? Ya, jadi riwayat keguguran yang berulang, ini hampir keguguran berulang. Kalau keguguran berulang itu sebenarnya 3 kali atau lebih ya, tapi ini 2 kali, ini sebaiknya sih tidak berhubungan terlebih dahulu, terutama di trimester pertama. Ya, jadi sampai 14-15 minggu jangan berhubungan dulu, tidak disarankan. Resiko keguguran, karena ada riwayat dari kehamilan sebelumnya, bahkan sampai 2 kali kegugurannya. Ya, dikhawatirkan kalau misalnya mama termasuk kategori yang cukup sensitif terhadap ejakulat atau air mani, maka bisa terjadi lagi perdarahan yang sama gitu. Jadi dipastikan saja dulu pada trimester pertama. Kalau misalnya keguguran kan berarti berakhirnya kehamilan ini kan di trimester pertama. Nah, dipastikan dulu trimester pertama ini sudah terlewati dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada perdarahan, makan enak, perkembangan janin baik. Nah, di trimester kedua nanti boleh untuk melakukan hubungan seksual. Oke. Pertanyaan dari Mama @silverqueen2425. Dok, kalau saya habis kuret 1 bulan kemudian berhubungan, lalu saya hamil lagi, apakah aman untuk berhubungan? Pasca kuretase memang sebaiknya tidak terlalu cepat untuk mengalami kehamilan kembali, karena membutuhkan waktu supaya hormonnya kembali normal dulu dari kehamilan sebelumnya, kemudian juga memastikan keadaan rahimnya baik, karena kan sudah ada tindakan di sana, kita melakukan tindakan evakuasi atau ekstraksi dari sisa kehamilan dengan melakukan kuretase. Nah, ini butuh waktu nih untuk proses penyembuhan tadi. Nah, tapi dari Mama Silver Queen ini nggak taunya setelah berhubungan dapat rezeki lagi dan kemudian hamil. Nah, ini aman nggak untuk berhubungan? Nah, berarti dia sudah pernah keguguran 1 kali. Nah, sudah keguguran 1 kali, tapi setelah itu berhubungan dan jadi lagi gitu kan ya. Nah, kalau masih 1 kali sebetulnya sih masih nggak apa-apa ya, tapi kalau sudah 2 kali atau lebih ini yang harus hati-hati. Tolong diperhatikan kembali, terutama ini kehamilan yang kedua ini, apakah keadaan embrionya baik apa enggak, bagaimana posisi dari kantong kehamilannya, ada nggak tanda perdarahan di balik kantong kehamilannya atau subchorionic bleeding, ini juga harus hati-hati. Kalau misalnya hal itu ada, sebaiknya tidak ya. Jadi kalau misalnya ada tanda perdarahan, ada kontraksi, tidak. Tapi kalau nggak ada, ya boleh, nggak masalah. Oke, pertanyaan dari @mama call Meika ya. Dok, berapa minggu kalau boleh berhubungan?
Soalnya hamil pertama pernah keguguran ya. Jadi ini hamil kedua dan pertamanya keguguran ya. Kalau misalnya ada rasa ketakutan, kecemasan, karena setiap orang kan berbeda-beda ya, itu maka trimester kedua ke atas sudah pasti aman, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalnya dipastikan keadaan kehamilannya baik dan mau mencoba di trimester pertama, tidak apa-apa. Sebagai tips mungkin bisa pertama kali ejakulasi di luar atau buang di luar atau senggama terputus gitu ya, atau menggunakan kondom untuk pertama kali berhubungan. Kalau misalnya itu aman, bisa dilakukan selanjutnya dengan tidak menggunakan kondom atau ejakulasi di dalam. Jadi bertahap aja dulu. Kalau misalnya itu tidak ada problem, ya nggak masalah, bisa lanjut kembali. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Mama @wiwien_1115. Pertanyaan, dok, kalau saya hubungan kok perih ya? Aman atau enggak sih gitu ya. Nah, perih ini harus diperhatikan lokasinya di sebelah mana. Kalau misalnya lokasinya ada di saluran lubang kencing atau di perut bagian bawah, hati-hati adanya infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih pada ibu hamil sering banget nih kejadiannya, karena ibu hamil itu kan sering kencing ya, bolak-balik kencing. Nah, jadi sering nahan, belum lah, ntar aja gitu, daripada capek bolak-balik. Nah, ini resiko infeksi saluran kemihnya juga jadi meningkat. Nah, kalau misalnya terjadi infeksi saluran kemih pada saat berhubungan, tentu bisa menjadi lebih perih atau ada rasa nyeri di sana. Nah, tapi kalau rasa nyerinya di area kewanitaan atau di vagina, ini bisa juga beberapa kemungkinan. Ya, ada infeksi atau enggak, ya ini kalau lagi hamil atau enggak gitu ya. Kemudian yang kedua, ada keputihan atau enggak. Karena kalau misalnya ada keputihan dan berhubungan, maka pasti sesudahnya juga jadi ada rasa nyeri. Karena keputihan itu menimbulkan bercak ya di area kewanitaannya atau di area vaginanya. Nah, kalau misalnya terjadi gesekan pada saat berhubungan, maka itu bisa menjadi lebih sensitif dan lebih mudah untuk lecet, luka, bahkan bisa sampai berdarah. Nah, ini harus hati-hati. Ya, kalau misalnya hal ini terjadi berulang-ulang, saran saya sebaiknya lakukan pemeriksaan. Bisa ke fasilitas kesehatan, bisa ke bidan, bisa ke dokter, dilihat aja dulu. As simple as dilihat dulu aja area kewanitaannya atau vaginanya. Ada nggak keputihannya, ada nggak tanda kemerahannya, ada nggak tanda infeksi. Kalau ada, obatin dulu. Ya. Kemudian untuk infeksi saluran kemih tadi juga dengan sesimpelnya adalah dengan melakukan pemeriksaan urinalisis atau pemeriksaan urin. Kalau misalnya itu normal, nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada infeksi, ya diobati dengan pemberian antibiotik yang aman pada saat kehamilan. Oke. Pertanyaan lain lagi. Boleh kita lihat ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mama @fairari1609. Dok, masih aman nggak kalau usia 38-39 minggu berhubungan karena masih belum ada keluar flek tapi sudah muncul kontraksi? Ya, salah satu teori untuk melakukan induksi alami dengan berhubungan sebetulnya adalah karena adanya prostaglandin di kepala sperma atau di kepala spermatozoa atau sel sperma tadi. Nah, prostaglandin ini adalah salah satu zat kimia yang bisa menimbulkan kontraksi. Bahkan beberapa induksi buatan itu juga menggunakan zat kimia prostaglandin ini. Maka pada saat usia kehamilan sudah cukup bulan dan mau mencoba memancing sendiri, salah satu teorinya adalah dengan berhubungan supaya prostaglandin alami tadi yang dihasilkan oleh papa bisa masuk ke mama gitu. Nah, ini usia kehamilan dari Mama Ferrari ini sudah 38-39 minggu. Belum keluar flek tapi sudah muncul kontraksi. Boleh nggak berhubungan? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Boleh berhubungan. Ya, malah harapannya kalau misalnya sudah 38-39 minggu, setelah berhubungan maka kontraksinya bisa meningkat, menjadi lebih teratur, bisa menjadi lebih sering, sehingga tidak perlu dilakukan induksi buatan gitu. Jadi boleh untuk dilakukan ya. Pertanyaan dari Mama @Aurelia Akifah. Ya, dok, kalau saat sesudah berhubungan muncul lendir, bagaimana? Ya, jadi pasca berhubungan biasanya juga ada air mani nih yang keluar. Jadi memang nggak semua air mani masuk kan ke dalam rahim, biasanya hanya sel sperma saja. Nah, juga bisa keluar nih air mani sisanya yang merupakan cairan dari kelenjar prostat atau dari kelenjar vesikula seminalis. Nah,
ini harus dibedakan apakah ini air mani yang tersisa atau lendir. Nah, kalau misalnya lendir, ini juga harus dibedakan lagi apakah lendirnya ini lendir yang normal atau nggak normal. Nah, jadi selama dia masih bening, encer, mulur, bisa ditarik panjang, nggak bau, kalau di endus, kemudian tidak gatal, nggak ada masalah. Ya, itu artinya masih merupakan salah satu bagian dari lendir vagina. Karena pada saat berhubungan, orang menjadi tereksitasi atau terangsang, tentu vaginanya juga menjadi lebih basah. Ya, ini proses normal pelumas vagina supaya berhubungan menjadi lebih nyaman dan tidak nyeri. Gitu. Jadi kalau misalnya ada lendir itu dan lendir itu produksinya cukup banyak, biasanya memang sedikit keluar-keluar nih ke area keluar dari area kewanitaan menuju ke arah anus gitu ya, arah pantat. Nah, jangan lupa makanya pasca berhubungan jangan langsung bobo, jangan langsung tidur gitu. Jadi ke kamar mandi, bersih-bersih lagi, kemudian yang penting dicabokin, kemudian bilas dan dibasuh, kemudian dilap sampai kering ya, supaya tidak lembab. Karena kalau lembab, maka resiko besoknya infeksi, keputihan, gatal malah jadi masalah baru lagi, gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Mama @Lydia_Martina. Hanya 2 ya. Dok, usia kehamilan saya 36 minggu. Suami mengeluarkan di dalam, terus kontraksi dari sore sampai malam. Tapi kadang-kadang besoknya hilang. Wajar atau enggak ya, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya usia kehamilan sudah menjelang ke proses persalinan, maka kemungkinan terjadinya kontraksi palsu juga menjadi meningkat. Ya, ini kan kalau misalnya berhubungan tidak setiap hari, ya dilihat aja besoknya masih ada nggak nih kontraksi yang sama ini. Kalau misalnya masih ada kontraksi yang sama, maka kemungkinan besar ini kontraksi palsu, tidak berhubungan dengan proses hubungan seksualnya. Nah, tapi kalau kontraksi ini terjadi berulang-ulang, apalagi makin sering, apalagi kontraksi makin lama, hati-hati nih, 36 minggu belum cukup bulan. Ya, orang ngomong 9 bulan dikira 36 minggu udah aman untuk proses persalinannya. Padahal belum ya, proses persalinan yang aman itu adalah setelah 37 minggu. Ya, 36 minggu ini tinggal sebentar lagi, tinggal 1 minggu lagi. Supaya kalau lahir sudah masuk ke kategori aterem atau cukup bulan. Kalau 36 minggu ini masih late preterm, jadi masih prematur, tapi sudah prematur akhir gitu. Nah, harus hati-hati ya. Kalau misalnya kontraksinya besoknya ada lagi, berarti itu hati-hati kontraksi prematur. Ya, tapi kalau misalnya cuma sedikit-sedikit, sebentar-sebentar aja, itu kontraksi palsu aja, nggak apa-apa. It's okay. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mama @indah_albert.28.8.22 ya. Dok, kenapa ya saat hamil ini suami merasa kesakitan saat hubungan badan? Nah, kesakitan itu seringkali adalah karena penetrasi yang tidak maksimal. Ya, penetrasi yang tidak maksimal ini terjadi karena vagina atau area kewanitaannya kering. Ya, jadi pada saat hamil memang resiko keringnya vagina ini menjadi lebih besar. Nah, kalau misalnya dipaksa langsung masuk tanpa adanya pemanasan yang lama atau foreplay yang lama dan atau tanpa menggunakan pelumas, maka menjadi lebih nyeri. Nah, proses berhubungannya juga menjadi tidak nyaman dan akhirnya hasil akhirnya adalah sakit yang tadi. Ya. Kuncinya adalah bersabar ya. Jadi kalau misalnya ini mesti sabar, foreplaynya lama, supaya area wanitanya memiliki waktu, vaginanya memiliki waktu, kelenjar di sana untuk menghasilkan lubrikan. Nah, dengan lubrikan yang baik, maka pada saat berhubungan maka menjadi tidak kesakitan lagi dan tidak nyeri lagi gitu. Jadi dengan adanya friksi yang terlalu kuat atau tidak ada lubrikan, maka resiko nyerinya tadi juga meningkat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mama @jena_how3. Selamat malam dok, untuk hamil pertama saya sering sakit punggung, kaki, kram. Hamil 25 minggu, boleh nggak berhubungan gitu ya? Ya, trimester kedua nih mulai ada nih keluhannya ya, punggung, kaki sakit. Kenapa? Karena perut makin membesar, postur tubuh mulai berubah. Tentu kebutuhan nutrisi janin juga meningkat ya, membutuhkan kalsium yang cukup, vitamin D yang cukup, magnesium yang cukup. Ya, jadi supaya keluhan tadi tidak ada. Nah, kalau misalnya masih sering sakit-sakit gini, sebaiknya diatasi dulu ya. Kalau dengan nutrisi yang baik, mungkin juga bisa dengan exercise yang cukup. Nah, nanti kalau misalnya sudah mulai nyaman, nanti boleh deh berhubungan. Tapi kalau misalnya enggak, masih banyak keluhannya, ya pelan-pelan aja dulu. Karena kalau misalnya banyak keluhan dan kemudian dipaksa berhubungan, seringkali jadi tidak nyaman gitu ya. Nah,
Tentu sakit ini kan berbeda-beda, sekarang, besok mungkin membaik. Nggak harus sampai hilang sama sekali nyerinya, tapi paling tidak sudah mulai terlihat adanya perbaikan dari rasa nyeri tersebut, maka habis itu aman dan boleh untuk berhubungan. Itu Mama. Oke, pertanyaan dari Mama @fadila_a_2. Dok, usia kehamilan saya 36 minggu. Kalau saat hubungan badan, MISV saya sakit. Posisi apa yang tepat dan harus dilakukan berapa kali satu minggu? Berapa kali satu minggu tidak ada masalah. Boleh berapa kali pun, boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, nggak ada masalah selama tidak ada keluhan nyeri, tidak ada keluhan kontraksi yang berat. Karena 36 minggu ini masih prematur seperti saya bilang tadi. Nah, MISV yang sakit itu juga bisa karena lebih kering area kewanitannya. Jadi gunakan pelumas. Jadi diharapkan kalau misalnya menggunakan pelumas, area kewanitan menjadi lebih lembab, maka pada saat sudah berhubungan tidak nyeri. Nah, posisi di 36 minggu ini bisa melakukan posisi woman on top tadi, kalau misalnya perutnya tidak terlalu besar, atau posisi spooning. Posisi spooning paling nyaman sebetulnya pada saat kehamilan dengan perut yang sudah mulai besar di trimester ketiga. Jadi mama tiduran miring ke kiri, kemudian papa di belakangnya, kemudian berhubungan. Tapi memang penetrasinya tidak bisa terlalu dalam di sana. Tapi temponya, kemudian kenyamanannya itu cukup aman dilakukan di trimester ketiga. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Mama @abdedenosa. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, dok, tanda jahitan SC sudah baik apa ya dok ya sebelum saya melakukan hubungan dengan suami? Ya, tanda jahitan sesar yang baik kalau dari luar sangat mudah. Kalau misalnya dilihat, dia tertutup dengan rapat, kalau dipegang tidak ada rasa nyeri, tidak bengkak, kemudian kalau dipencet tidak mengeluarkan cairan, dan juga warnanya sewarna dengan warna kulit yang lainnya. Berarti artinya tidak ada infeksi. Ya, untuk penyembuhan yang ada di dalam atau di rahim memang membutuhkan waktu, dan itu tidak perlu sebetulnya untuk dilihat apakah sebelum berhubungan seksual rahimnya sudah sangat baik gitu. Misalnya itu nggak perlu, karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyembuhan dari rahim kalau misalnya dilakukan seksi sesarian. Nah, tapi kalau jahitan luar, jahitan kulit sangat mudah sekali, tinggal ngaca aja, kemudian kita lihat dipencet sakit atau enggak, dipegang sakit enggak, kemudian kemerahan atau enggak, ada nanah atau enggak gitu. Kalau misalnya masih ada kemerahan, ada rasa nyeri atau bengkak, sebaiknya berobat dulu deh, dikontrol dulu, dilihat oleh dokternya atau oleh perawatnya, dipastikan lukanya baik. Oke, itu pertanyaan terakhirnya. Saya rasa itu dulu selama hampir 1 jam ini, atau sudah 1 jam ya, kita membahas tentang seks saat hamil dan juga pasca persalinan. Semoga apa yang saya katakan, yang kita bicarakan hari ini berguna nih untuk mama dan papa yang menyaksikan. Ya, saya Dr. Bram Pradipta pamit. Sampai jumpa di Instagram Live Halo Bumil selanjutnya. Terima kasih. Dadah.